Oke, Mhm. jadi kamu ada pertanyaan apa, Far, yang bisa kita diskusikan hari ini? Masih bingung pertanyaannya apa. Kalau gitu aku yang nanya, CV yang kamu Iya, kirim ke aku, udah pernah lolos paling jauh sampai tahap apa? belum. Belum? Kamu fresh graduate kah? Iya, tahun kemarin, Tahun tahun kemarin? 2021. Mhm. Terus setelah lulus kemarin, selama setelah lulus sampai sekarang ngapain aja? Pasti kan Setelah udah lulus sibuk ngelamar pernah kerja kan? Tetap ngelamar-ngelamar kerja? iya, setelah lulus kan bulan Januari, terus saya udah kerja kontrak selama 4 bulan Mhm, di dinas kesehatan, jadi itu operator komputer vaksin. oke, kan udah kerja tuh, ya kan? Iya, sampai Desember. Sampai Desember, oke. Mhm. Sampai Desember 2021. Iya, itu Nah, pakainya ijazah SMA, bukan pakai S1. kenapa? Iya, itu karena emang suruhnya SMA. Oh Suruhnya gitu, pakai ijazah SMA, strategimu jadi gitu. khusus SMA. Iya, Oke. Terus kamu, oh, oke. Kemudian mulai memutuskan untuk ngelamar kerja lagi kapan? Januari, Januari kemarin sampai sekarang kan? mhm. Nah, aku Iya, nanya. sampai sekarang. Nah, dari Januari sampai sekarang, ini CV yang kamu kirim ke aku itu kalau ngirim-ngirim gitu udah pernah lolos sampai tahap apa? Kamu diundang sampai tahap apa gitu belum? Belum pernah. Belum pernah. Mmm, Oke. Aku nanya, kamu ngirim lamarannya tiap hari nggak? enggak, paling 5 hari sekali lah. 5 hari sekali. Iya, Dari karena aku Januari. bulan Maret itu kan aku udah kerja, apa namanya, biasa, apa, influencer, jadi guru, asisten guru. Oh, I Sampai see. sekarang sih, cuma saya pengen nyari kerjaan tetap gitu. Ini kan kerjaannya nggak tetap, cuma jadi guru privat gitu di sebuah tempat les. Oh, I see. Nah, berarti kan Iya, oke. Berarti bukan Januari dong. Kamu sorry, mulai lamar-lamar kerja lagi berarti habis selesai itu kamu pakai CV ini, terus sekarang pakai CV ini. Nah, CV paling update ini mhm. hasil kamu bikin kapan? Berapa bulan yang lalu? Atau baru bulan ini kamu bikin? Dari bulan April, Pakai CV ini? mmm, Oke. Terus aku nanya deh, kalau dulu kamu kan ngirim lamaran kan 5 hari sekali nih. mmm. Sekarang, Sekarang seminggu sekali. akhir-akhir ini, Iya, seminggu minggu sekali. sekali. Oke. Iya. Apa yang bikin kamu nggak bisa ngirim lamaran tiap hari ya? Nggak tahu, ya kan saya ya nggak tahu, kayak bawaannya capek aja tiap Oh, pulang karena kerja. masih sambil kerja ya? Iya. Kamu kalau Ini misalkan gitu kan harus diedit tiap hari kan ya, kalau mau ngirim lamaran harus edit itunya, nama perusahaan segala macem. oke. Kamu sejauh ini kalau ngirim lamaran pakai apa aja? Pakai lewat email, Mail, ada Jobstreet, Jobstreet, mhm, ada apa lagi ya? yang paling sering kamu pakai? Lewat email, Email sama Jobstreet, 2 iya, itu? mhm, Katakanlah kamu ngirim lamaran seminggu sekali, hari ini kamu misalkan ngirim, berapa banyak yang mmm, kamu kirim, Far? minggu ini Misalkan ya terserah, kamu paling banyak sehari biasanya ngirim berapa lamaran? 1. Seminggu sekali, se sekali ngirim Tapi kalau 1? di Jobstreet enggak, kalau di Jobstreet banyak, ada Berapa? 12, Berapa? Total deh, 12, terserah, aku ikut kamu, berapa? 12. 12. Kalau email? Nah, kalau email palingnya 1 atau 2. Oke, katakanlah 2 ya. Mmm, Oke, menurutmu kendalanya di mana kok nggak ada panggilan? Sebelum aku
Aku ajarin, Hmm. aku kasih masukan. Menurutmu kendalanya di mana? Kenapa kok belum banyak panggilan? Iya, yang pertama karena CV saya juga kayaknya kurang kurang detail, terus yang kedua, ya karena mungkin jurusan saya itu nggak sesuai sama yang saya lamar. Saya kan emang sebenarnya pengen nyari kerja itu sebagai administrasi, Heeh. sebagai tapi saya kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Heeh. Dan saya juga niatnya nggak mau jadi guru gitu, jadi saya sebisa mungkin nyari kerja kantoran pengennya. Oke. Mungkin nggak sesuai juga sama latar belakang ijazah saya atau nggak tahu. Jadi kamu curiganya dari sisi situ ya? Curiganya Ya, dari sisi background pendidikan yang beda gitu ya? iya, atau CV Oke. saya juga yang kurang lengkap mungkin. Oke. Terus apalagi yang kamu masih curiga di dalamnya? Hmm, Kita tebak-tebakan aja dulu. Apalagi apa ya? kalau nggak kepikiran nggak apa-apa, nggak ada lagi. Enggak, Cukup itu aja dulu. iya, Oke. Aku jawab dulu ya, gitu. mhm, Jadi terkait dengan yang kamu share, performa kamu sejauh ini, aku malah nggak curiga dengan background pendidikan kamu. mmm, Namanya administrasi itu aku malah nggak curiga dari sisi adminnya. Yang aku curiga ini adalah kamu belum banyak mengizinkan perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Aku kasih tahu ya. mmm, Nih, aku izin share screen. Di situ apakah udah muncul layar putih? udah, Oke, aku ceritain ya. Ini kamu, ini teman-teman lain rata-rata yang ada di grup locker gitu ya. mhm, Kamu ngirim lamaran, dua lamaran, dua ya ini ya. Tadi 1 sampai 2 kan. Plus tadi dari job street berapa tadi? 12. 12, Ini berarti sekitar 14 ya. empat mhm, belas lamaran per minggu kan. Berarti iya, per 7 hari, ya kan? mhm, Berarti ibaratnya bisa dibilang 1 hari berapa wah, oke? Ini yang iya, kamu lakukan. Kamu 1 hari rata-rata 2 kan, kalau aku rata-rata ya. Ibaratnya gitu ya. mhm, Teman-teman di grup locker rata-rata ngirim lamaran setiap hari juga. Per hari, teman-teman ngirim lamaran 20 sampai 30 lamaran. mmm, Sebagian kecil bisa ngirim lamaran di atas 50 gitu. iya, Itu dulu. Poin nomor satu yang aku notes dari kamu adalah intensitasmu itu masih rendah gitu. iya, Aku belum ngomong soal masalah background pendidikan dan lain-lain. Intensitasmu masih rendah. Katakanlah gini, nggak usah yang susah 30 deh, ini aja yang 20. Kamu masih sepersepuluhnya rata-rata orang pada umumnya. Gini loh, mmm, platform pencari kerja itu ada banyak, ya kan? Katakanlah tadi ada yang lewat email, kamu follow up lewat email. Kalau follow up lewat email, sumbernya dari mana? Sumber lokernya. Katakanlah ada dari grup WA aku, terus ada yang mhm, dari Jobstreet, terus dari mana mana lagi sumber lokernya? dari Instagram, Instagram, terus mana lagi? mana lagi, TikTok, TikTok. ya paling itu, Oke. Katakanlah masing-masing ini satu, 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 itu aja udah mmm, 4, gitu loh. Ya kan? Kan kalau sehari cuma 2, seolah-olah tuh job street yang seluas itu, masa iya loker cuma 2, mmm, gitu. Di apa misalkan Instagram, oke lah Instagram juga hasil repost. Masa cuma 2 yang cocok gitu. Ini aku tidak bilang bahwa ini di kamu aja ya, banyak orang loh yang mengalami ini yang mmm, mungkin nanti nonton sampai di menit ini bahwa kalau kamu memang benar-benar ingin mencari kerja, pasti akan mengejar banget kan ya nggak sih? Kalau iya. gitu. Tapi di sini tuh kayak kamu belum berfokus dalam nyari kerja gitu. Iya, Kamu saya masih pilih-pilih kayak gitu. kamu masih masih setengah hati untuk ngirim CV. Mmm, Buktinya
ibaratnya gini loh, secapek-capeknya kamu kerja tuh punya waktu 24 jam kan ya. Waktu Hmm. maksudku tuh gini loh, coba dibikin deh time managementmu deh. Waktumu kan kamu kan punya waktu 24 jam. Waktu tidurmu Mm-mm. tuh berapa jam? Hitung. Terus kamu waktu 8. waktu ngurus rumah, beres-beres rumah, bantu orang tua itu berapa jam? Terus Mm-mm. waktumu ngajar itu berapa jam? Terus waktumu me time nongkrong, main, nonton film itu berapa jam? Pasti aku Mm-mm. yakin akan ada waktu kosong gitu. Setiap harinya di luar tidur, di luar ibadah, makan, sholat, mandi, kerja, bantu orang tua, pasti ada waktu kosong. Coba diukur Mm-mm. waktu kosongmu tuh per hari berapa. Aku yakin selama kita belum jadi presiden, kita nggak bakal sesibuk itu kok. Gitu. Yakin aku. Iya. Aku bilang gitu karena aku juga ngalamin. Orang-orang lain juga ngalamin gitu. Coba yuk, coba dipertanyakan sama dirimu. Kamu tuh sebenarnya sehari itu punya waktu berapa jam yang kosong? Memang bener, udah kerja dan nyari kerja, itu harus nyari celah-celah waktu kosong ini. Waktu kosong nggak bakal ngumpul jadi satu. Tapi coba dicek. Mungkin pagi hari aku ada sejam, siang hari sejam, sore hari sejam, udah 3 jam. Nah ini silahkan kamu maksimalkan untuk nyari loker gitu. Jadi menurutku time managementmu ini yang perlu diperbaiki. Yakin aku. Iya. Oke. Mm-mm. Sampai detik ini udah 2 poin ya. Poin nomor pertama, intensitasmu masih jauh lebih rendah. Nomor dua, kamu ngirim lamaran tuh kayak gini ya, meluangkan waktu sama nyisain waktu kan beda. Hmm. Itu udah beda sudut pandang. Ya nanti ya kalau ada waktu, walaupun sama-sama 2 jam, waktu yang diluangkan sama waktu sisa itu kan beda. Hmm. Rasanya beda, perlakuannya pasti juga beda, walaupun sama-sama durasinya 2 jam. Kalau waktu sisa tuh kayak yang penting tuh ini, waktu ini ya udahlah nanti sambil sekedarnya aja lah, sambil ngalir aja deh. Iya. Gitu. Tapi Mm-mm. kalau meluangkan, kamu tuh ada persiapan yang fokus, gitu, ya kan? Nah, itu lalu apa yang harus dilakukan? Tadi kan kamu punya ini ya manajemen, dah. Terus bis itu apa? Kamu kan tadi punya platform pencari kerja banyak banget tuh. Aku akan menyarankan Mm-mm. banget buat kamu ya. Minimum itu kamu aktif di Jobstreet dan platform pencari kerja yang lain, grup WA aku juga, sama LinkedIn. Pencari Mm-mm. kerja tahun 2022 yang mau dapat bagus, loker bagus, mau dapat branding bagus, dilarang ninggalin LinkedIn. Aku nggak bilang Instagram jelek, no. TikTok jelek, no. Di sana juga ada loker, betul. Tapi di LinkedIn, isinya tuh nggak cuma loker. Rekruter HRD itu ngumpul di LinkedIn. User itu ngumpul di LinkedIn. Kok bisa kamu malah aktif, sibuk nyari di tempat lain, tapi LinkedIn-mu nggak aktif? Aku masih inget sih, gitu. LinkedIn-nya nggak terlalu aktif, ya kan? Nah ini tolong Iya. dioptimalkan, kayak gitu. Oke? Nah, sampai detik ini, Mm. kalau aku mau nyimpulin sederhana, kenapa kok belum banyak panggilan? Karena nomor satu, kamu tuh intensitasnya masih rendah. Ngirim lamaran, ya kan? Intensitasnya masih rendah. Platform yang kamu pakai belum bervariasi, gitu. Terus aku nggak tahu definisi masih pilih-pilihnya apa. Kamu jadi tidak meluangkan waktu, tapi pakai waktu sisamu. Kalau nggak capek ya udah gitu. Maksudku ngajar, Hmm. apakah aku tanpa meremehkan pekerjaanmu sekarang nih, ya kan? Apakah bener-bener secapek itu sampai aku ngirim lamaran konsisten tiap hari itu nggak bisa gitu? Kenapa kok aku masih bisa bilang gitu? Ah. Ya kan? Aku nggak tahu kesibukanmu apa. Aku nggak mau bandingin sama aku juga. Kan kita beda Hmm. beda kehidupan juga gitu. Cuman aku pengen bayangin gitu. Di luar sana banyak sekali teman-teman yang kan banyak orang yang aku nggak bakalan resign sebelum dapat kerjaan lagi gitu. Kamu berpikir gitu juga nggak? Aku nggak Iya. bakalan resign sebelum aku dapat kerja lagi. Ya, Betul. ya betul kan? Nah, Mm-mm. teman-teman ini yang berpikir demikian, mereka tuh ngirim lamaran kapan? Pulang kerja.
atau weekend, waktu sibuk sama keluarga, sibuk sama anak, suami, istri gitu. Tapi tiap hari itu tetap bisa ngirim, walaupun jumlahnya nggak sebanyak itu. Oke? Jadi coba Mm-mm. ditanyain dulu tuh gitu. Terus yang selanjutnya, nomor 4, tadi aku ada statement. Kamu tadi bilang bahwa kan harus diedit dulu ini, edit dulu ini, edit dulu ini gitu. Aku takutnya kamu tuh kehabisan waktu untuk edit CV. Padahal Iya, setelah di aku lamaran. tanya-tanya, CV-mu masih CV yang kamu pakai beberapa bulan yang lalu. Pakai ini kamu nggak edit-edit, pakai CV yang dulu mau kamu pakai terus gitu, ya gimana gitu. Harus terus dievaluasi ya. Performa kamu ngelamar kerja itu dievaluasi, dokumen yang biasa dibuat kirim dievaluasi Iya sih. gitu. Nah, apa sih? Ini aku padahal dari tadi belum ngomong soal kecurigaan kamu loh. Soal CV-nya mungkin gimana atau yang tadi jurusanku tadi. Aku belum bahas ke sana loh ya. Sama sekali aku nggak nyebut gara-gara nggak sesuai dengan bidang gitu. Karena logikanya gini, kalau tadi kamu seminggu 14 kali, sehari 2 kali berarti kan sebulan 30 kali 2 berarti kan kamu sebulan ya dalam waktu katakan ini Januari, Februari, misalnya ini Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu. Misalkan ya, gitu ya. Hmm. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Garis ini awal bulan, akhir bulan gitu. Kalau ini kamu, maka kamu tuh cuma berapa? 30, 30, 30, 30, 30. Berarti selama 5 bulan kamu 150 lamaran. Kalau orang lain tadi rata-rata 30 per day. Nggak usah yang 30 deh, 20 aja deh. 20 kali 30 tuh berapa? Gitu. Udah 600. 150 ini kamu lamar selama 5 bulan, tapi rata-rata teman di grup loker cuma 1 minggu. Kalau intensitas kamu rendah, yang kamu korbanin itu waktu, Hmm. gitu. Maksudnya waktu itu bukan gimana-gimana, tapi penundaan itu loh, gitu. Ya, Nah, kalau waktu kamu tunda, CV-mu jadi nggak terupdate, gitu. Paham ya gambarannya gimana ya, gitu. Lah, iya. sekarang aku langsung to the point aja. Apa yang aku pengen kamu coba kejar? Satu, coba kirim lamaran setiap hari. Nomor dua, gitu ya. Aktifin LinkedIn kamu. Wajib ini. Tiga, kirim lamaran dengan cara termudah yang tinggal klik. Ya, tinggal klik. CV itu menyesuaikan lowongan, betul. Tapi artinya bukan ganti lowongan, ganti CV, ganti lowongan, ganti CV. Nggak gitu. Saya bukan ganti CV-nya, tapi ganti apa surat yang sebelum CV itu. Surat lamaran. Surat lamaran, iya surat Kalau lamarannya. kamu pakai Jobstreet, kamu pakai surat lamaran. Enggak, CV doang. Kamu, Kalau kirim email baru. nah, coba ngirim lamaran yang tinggal klik dulu sampai habis, baru Hmm. email. Betul, kalau lewat email diganti-ganti, betul. Cuman maksudku Hmm. ini nomor 3 adalah kirim lamaran dulu pakai cara yang paling mudah. Cara paling mudah ini ada apa? Ini loh. Tadi yang aku bilang, ada LinkedIn, ada Jobstreet. Kamu bikin CV Hmm. yang bagus, diupload ke Jobstreet, diupload ke LinkedIn. Ya. Sejam ini, sejam, kamu fokus buka Jobstreet aja. Oke? Nggak usah buka yang lain-lain, buka Jobstreet dengan CV yang udah dilampirin. Kamu Hmm. cari lowongan kerja admin dulu aja. Semua Hmm. cover admin dihabisin tuh di Jobstreet. Sampai kamu udah nggak nemu loker admin lagi yang kamu ibaratnya ya tetap disesuaikan dengan yang kamu pengen ya. Aku pengen lokernya admin, Hmm. lokasinya di sini dan lain-lain gitu-gitu. Habisin dulu. Udah selesai, kamu buka LinkedIn buat nyari loker admin juga.
gitu. Kan yang tinggal klik dulu dihabisin. Kalau Jobstreet tadi kamu bilang 12, klik itu berapa lama sih? Dibandingin dengan ngisi Iya. form, bikin profil, edit Hmm. CV dan lampiran gitu. Lakukan dulu dengan cara yang termudah dulu. LinkedIn itu ada menu isi apply, layanan isi apply. Yang sama, tinggal klik aja. Iya, pernah di LinkedIn. Tapi kamu nggak aktif, sayang banget. Jangankan HRD, bos-bos sampai yang jabatan yang lain itu ada di LinkedIn semua. Jadi buat aku tuh rada gini, nyari di LinkedIn itu sosial media, oke? TikTok sosial media, Instagram sosial media, gitu. Tapi kan kalau di Instagram sama TikTok kan kamu nggak bisa ngelihat mana HRD mana bukan, gitu. Di Jobstreet juga kamu nggak bisa ngelihat kan muka HRD-nya, gitu. Maksudku tuh Iya, adalah LinkedIn, kamu udah sadar, LinkedIn itu isinya loker, LinkedIn itu isinya recruiter. iya, Ya harusnya kamu lebih aktif di situ. Kalau LinkedIn-mu aktif, sosial media yang lain aktif, aku setuju. Oke. Tapi kalau kamu malah aktif di TikTok, aktif di Instagram, tapi LinkedIn nggak dipakai, padahal nggak cuma loker, orang-orangnya tuh ada di situ. Ya ini kan kurang wise aja sih. Aku nggak nyaranin. Bahkan kamu nggak iya, usah nyari kerja di Instagram, nggak usah nyari kerja di TikTok, nggak usah nyari kerja di grup lokerku. Kamu aktif aja fokus di LinkedIn. Kalau kamu udah paham, loker semua itu isinya, gitu. Paham ya? Gitu. Jadi tadi intensitasmu kurang tinggi karena masih rendah, sama kurang fokus aja sih, gitu. Itu dulu ya. Terkait dengan performa pemakaian CV. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah terkait dengan isinya CV. CV kamu, kalau emang udah dari dulu diupdate semacam itu, kita kan punya pengalaman yang lebih tumbuh, ya kan? hmm, Pastikan informasi yang ada di dalamnya itu selalu terupdate, gitu. Jangan sampai kayak dulu setahun yang lalu kamu habis wisuda, CV-nya itu. Sampai hmm, sekarang CV-nya masih itu. Entah isinya, entah desainnya gitu. Ya kan? Ya jadi nggak terupdate. hmm, Kan kalau kita udah sadar nih, ini udah nggak efektif gitu. Kan mesti nyari alat lagi ya. Sama kayak gembok iya, kunci lah. Ini ada kunci, hmm, ada pintu dikunci. Kalau kamu udah ceklek, 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 nggak bisa, ganti nggak kuncinya? Ganti ya. Karena udah jelas ganti. bukan kunci. Nah itu Hmm, loh maksudku. Jangan iya, memaksakan ngirim pakai CV yang sama, entah desainnya, entah isinya, yang jelas-jelas itu udah nggak efektif, nggak ada yang undang. Nah, masalahnya sekarang kita nggak bisa nih tiba-tiba bilang CV-mu ada yang kurang atau yang salah, karena intensitas kamu juga masih rendah. iya, Jadi kurang. karena kurangnya panggilan itu, jadi masih luas gitu loh. Kemungkinannya faktor-faktornya masih terlalu banyak. Bisa karena intensitasnya rendah, bisa karena CV-nya yang kurang update, bisa karena kamu ada yang lain-lain yang dibutuhin tapi nggak tertulis, masih banyak lah. Faktornya banyak Hmm, ya. Nah, yuk kita beresin satu-satu gitu. Karena sekarang kemungkinan nggak, aku kalau ditanya sama kamu nih misalkan, Kak, kenapa aku nggak banyak panggilan ya? Padahal, oh ini udah sekian lama ya, karena faktornya masih terlalu luas. Masih ada hmm, A, B, C, D, E, F, G ibaratnya gitu kan. Yuk benerin satu-satu. Ini ya caranya gini, coba kirim lamaran rutin dulu setiap hari. Nomor dua, intensitas tinggi. Jangan cuma hmm, sehari satu, sehari satu. Kalau intensitas rendah, yang kamu korbanin waktu. Mending intensitas tinggi. Tenaga habis, tidur bangun, bisa iya, balik. Kalau waktu habis, nggak bisa balik. hmm, Gitu. Memang benar, kalau kita ngabisin tenaga juga ngabisin waktu, betul. Tapi waktu yang di sini yang aku maksud bukan waktu yang lewat, tapi penundaan ini loh, menunda gitu. iya, benda. Itu penundaan inilah yang nanti akhirnya ini waktu yang ditunda itu, walaupun sama-sama ngabisin waktu 6 jam, kan beda ya. Waktu 6 jam efektif sama waktu 6 jam penundaan. Sama-sama 6 jam tapi beda loh kegiatan di dalamnya dan hasilnya. Nah, itu maksudku.
Itu coba dibenerin dulu. Nanti kalau itu kamu udah rutin setiap harinya kamu udah ngirim lamaran pakai banyak cara gitu ya. Nah, Mm-mm. nanti tinggal yuk kita cek CV-nya yang barangkali yang kamu curigai memang masih ada yang bisa diupdate, yang bagus dipertahankan, yang kurang efektif diedit dikit, yang jelek dikeluarin gitu. Nah, di sini di sesi detail aku jelasin gitu ya. Iya, Oke. Nah, itu dulu kalau dari aku sih. Oke. Nah, balik iya, lagi ke bidang yang tadi kamu curigai. Buat aku daftar admin lulusan sastra Inggris itu nggak ada masalah. Kamu pengen kerja jadi apa aja, caranya tuh gini. Pertama, ya, kamu bikin list dulu. Kamu pengen kerja profesinya sebagai apa? mm, Misalkan di sini jadi admin, gitu. Maka kamu cari dulu di internet tugasnya apa dan tanggung jawabnya. Kualifikasi orang yang jadi admin tuh harus bisa apa atau pernah apa, gitu. Nah, nanti akhirnya kamu dicocokin dari kualifikasi ini, mana yang kamu udah bisa secara lancar. Mana yang kamu udah bisa, tapi ya baru dasarnya. Mana yang kamu malah nggak tahu. Padahal itu dibutuhkan untuk posisi ini, gitu. Sehingga kamu juga selain setiap hari ada melamar kerja, waktumu juga ada untuk pengembangan diri, gitu ya, sendiri. gitu. Mm, Jadi yang kamu nggak bisa juga dilatih, gitu ya. Nah, semacam mm. ini. Ini berlaku nggak cuma untuk admin, mungkin kamu ada posisi lain yang pengen kamu lamar, gitu. Jadi biar kamu Iya, tidak Kak. memaksakan diri dengan informasi yang ada kayak begini aja, terus dilempar kemana-mana, gitu, ya kan? Tak, gitu. Karena tadi coba diidentifikasi lagi. Barangkali kan kamu nggak cuma pengen jadi admin aja, karena tadi kamu nyebut aku pengen kerja yang kantoran aja, bukan yang private kayak gitu Iya. kan, gitu. Nah, Mm, karena kamu ada keinginan itu, yuk coba nggak usah banyak-banyak 5 aja. Kamu di situ ada kertas, nggak harus sekarang ya, tulis. Aku pengen jadi ini. Udah kan? Setelah itu cari di internet mm, satu-satu. Nomor satu tuh jadi admin. Oke, cari di internet. Tugas dan tanggung jawab admin tuh apa aja sih? Aku udah bisa nggak? Aku bisa. Ya udah, tulis. Pastikan itu tertulis di CV dengan baik. Gitu kan? Apa yang aku udah bisa tapi belum lancar? Pastikan itu juga udah ada di CV, tapi di belakang kamu juga sambil belajar, mengasah itu biar jago. Lalu ada nggak? Oh ini ada kualifikasi nih admin harus familiar sama ini, tapi aku nggak bisa ya. Apa itu? Nah, belajar gitu. Oke. Jadi tadi kamu harus intensitas tinggi karena namanya CV, dia itu nggak cuma harus benar cara membuatnya gitu. Jadi CV itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Bener cara membuatnya, cara bikinnya itu termasuk isinya udah bener belum, nulisnya menarik nggak, update nggak gitu ya. Itu isinya aja deh gitu. mm. Tapi benar cara pakainya ini, kalau menurutku yang jadi tantangan buat kamu. Bener cara pakainya itu apa? Intensitasnya harus yang rutin gitu ya, Mm, konsisten dulu setiap hari. Terus intensitasnya yang tinggi. Jumlahnya jangan sehari satu, kayak tadi rata-rata sehari cuma 2. Di luar sana ada orang yang bisa 20, 30. Maaf, dulu aku fresh graduate, sehari itu 70 mm, per hari. Bukan ke asal di sistem. Aku punya apa? Aku sumber lokerku tuh website, LinkedIn, Jobstreet, terus WA sama Indeed mm, katakanlah. 5. Masing-masing 5, 5, 5, 5, 5. Udah 25 loh, mm. gitu. Sekarang logikanya coba dibalik performa kamu. Kalau rata-rata sehari 2, coba tanya sama dirimu sendiri. Masa iya job street yang seluas itu, loker yang cocok buat kamu cuma ada 2? Yaitu Kalau karena job kamu, street sukanya banyak. nah oke lah gitu. Nggak job street, Instagram gitu. Karena ini gini, kalau job street memang banyak, harusnya di hari Minggu atau seminggu sekali ini, job street itu kan sehari kamu nggak cuma 12. Yang di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Sabtu yang nggak kamu pegang, harusnya di-apply juga di hari kamu apply, ya nggak? Cuman karena kamu Iya, akhirnya job search akhirnya cuma 12, kan seolah-olah kalau dibagi rata tuh sehari yang sesuai dengan yang kamu pengen cuma ada dua nih. Wajar dong kalau kita break kayak gitu. Kalau kamu bilang banyak, harusnya sehari job search mungkin bisa 50, 60 gitu. Kalau hmm, itu karena yang dulu, yang kemarin-kemarin emang nggak kepegang karena kamu capek sambil kerja, ya nggak sih? Gitu. Baru bisa kamu apply di hari inilah. Di hari ini kamu cuma 12 kok. 12 didistribusikan ke yang kosong cuma dua. Makanya kan logika aku jadi, masa iya? Kalau nggak, logikanya gini, masa iya selama seminggu job street yang seluas ini lokernya cuma ada 12 yang cocok buat kamu? Nah, gitu. hmm, Kalau susah nangkep sehari kok cuma dua, sekarang gitu iya, aja. Masa seminggu, kali seminggu tuh 24 jam kali 7, ya kan? Gitu. Masa iya cuma ada 12 loker yang cocok buat aku? Gitu. Nah, ini berarti kan akhirnya apa? Mungkin intensitasnya kurang. Coba tanyain sama dirimu sendiri, nggak harus dijawab di sini ya. Nggak cuma buat kamu, buat hmm, teman-teman lain banyak kok yang intensitasnya masih rendah karena masih, aku pengen nyari kerja tapi antara pengen nggak pengen gitu. Di hmm, satu sisi aku pengen, kadang-kadang aku semangatku untuk pindah kerja tinggi, kadang-kadang lupa pengen pindah kerja, sibuk sama ini. Nah, kamu harus bisa bagi kesadaran ini, bagi fokus gitu. Sebenarnya tuh kamu tanya pada dirimu sendiri, sebenarnya kamu tuh lagi beneran pengen pindah kerja nggak? Sebenarnya tuh kamu lagi pengen merubah kerjaan jadi yang kantoran nggak? Kalau bener-bener pengen, seberapa pengen? Pengen aja hmm, atau pengen banget? Lagi butuh iya, banget nggak sih gitu? Karena gerakanmu ini masih gerakan sekedarnya. Pengen aja, belum pengen banget. Orang kalau pengen banget tuh ngejar loh, gitu. hmm, Tidak akan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu. Walaupun sehari cuma ada waktu sejam, sejam waktu sisa, sejam waktu yang diluangkan sama waktu sisa, pasti kegiatan di dalamnya tuh beda, gitu. Waktu sisa tuh ya udah sambil jalan aja. Kalau diluangkan tuh udah kamu persiapkan, gitu. Itu ya. Paham ya? Coba tanya iya, sama dirimu sendiri atau mungkin buat teman-teman lain juga ya, gitu. Sebenarnya lagi butuh pindah kerja nggak sih? Karena kalau nggak usah. Ini jujur ya, aku bilang gitu. Kalau kamu memang masih hmm, nggak butuh banget, nggak usah. Tapi kalau butuh, ayo, butuh banget nggak? Kalau butuh banget pasti ngejar. Coba di breakdown dulu kegiatannya. Tadi ya 24 jam dikurangi ini, biar walaupun kamu ada kegiatan untuk mencoba kesempatan lain, tapi nggak ganggu waktumu yang udah ada, gitu. Dan nggak ganggu waktu ngajar, nggak ganggu waktu support orang yang di rumah, nggak ganggu waktumu santai-santai, nggak ganggu waktu tidur, ibadah, gitu-gitu. Oke? Semoga cukup jelas hmm, ya, Faria, gitu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi yang detail aja kali ya, biar aku langsung jelasin ke CV kamu gitu ya. Oke? iya.